Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh dan seluruh kesepuhan, khususnya ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semua, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras itu kita dapat menghadiri spektakuler, yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan talim kita yang mana menurut schedule kita sampai pada ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat ini sangat ngetren, Pak. Cuma bagaimana istilahnya itu asbabul wurudnya. Jadi begini, Pak, ceritanya ini begini. Qalal musyrikuna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik ya, itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma na'budul asnama illa hubban lillah." Kata orang-orang musyrik, kami ini tidak menyembah patung-patung kecuali karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Liuqarribuna ilaih. Jadi patung-patung itu dianggapnya sebagai perantara menuju Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuju Gusti Allah pakai perantara patung-patung. Wa qala Nasrun Najran, orang Nasrani Najran, ya, orang. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini kan nabi kita ini dakwanya internasional. Itu raja-raja kafir, raja-raja Nasrani itu disamperi satu-satu, Pak. Kalau jauh ya disurati, kalau cedek ya diparani, kan gitu, Pak. Gimana? Lah, orang Nasrani Najran itu bilang begini, ma'abadna Isa wa ummahu. Kami tidak menyembah Nabi Isa dan ibunya Bunda Maria illa mahabbatan lillah, kecuali karena cinta kami kepada Gusti Allah sebagai, dan Nabi Isa dan ibunya sebagai perantara menuju Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah, gara-gara ini fa anzalallahu taala turun ayat Qul in kuntum tuhibbunallah. Artinya kalau kamu betul-betul cinta kepada Gusti Allah taala, sebagaimana yang kamu katakan tadi, sebagaimana yang kamu ucapkan tadi, sebagaimana yang kamu utarakan tadi, ya, sebagai yang kamu klaim, fattabi'uni, ikuti aku. Pengertiannya apa? Pengertiannya orang nggak bakal wusul, nggak bakal nyampe kepada Gusti Allah Taala tanpa melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jadi orang jangan kemelinti dan kementus. Apakah ada orang kemelinti dan kementus? Ada. Siapa? Ada. Dulu saya ini, Pak, sekitar 10 tahun saya ngisi di pool taksi Bluebird Pandawa, itu 10 tahun lebih. Di situ ada orang percaya syafaat, Pak. Orang percaya syafaat. Saya tanya langsung, bukan katanya, bukan jare ini. Ya. Loh kenapa? Loh kita ini harus, kata dia, kita ini harus usaha sendiri. Jangan mengandalkan Rasulullah, jangan mengandalkan Nabi, usaha sendiri. Pret. Itu jawabannya. Orang bisa ini kemelinti kementos ya. Apa? Oh, ini ayatnya jelas. Fattabi'uni, ikuti aku. Karena kamu mengikuti saya, jejak Rasul dan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah.
niscaya kamu akan mendapatkan kecintaan itu dari Allah Ta'ala sebab mengikuti Nabi, langkah Nabi SAW. Bukan itu saja, plus ekstra bonus yang berupa pengampunan dosa. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya sudah bisa disimpulkan. Ngaji ora usah suwe-suwe ya. Enggak usah lama-lama Pak, pagi-pagi ya. Jadi ja'alallah, Allah Ta'ala menjadikan mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebab cintanya Allah Ta'ala kepada kita dan sebagai sebab ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita. Makanya dalam sebuah hadis yang ada di hadis Arba'in, la yu'minu ahadukum, kamu tidak sempurna iman kamu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta yakuna hawahu, sehingga hawahu, maunya kamu ini ngikuti dengan apa yang aku datang, gitu loh Pak. Mungkin kita tidak selera, tapi itu syariatnya kita ikuti, itu syariat. Walaupun kita ora selera, itu masalahnya Pak. Famanidal iman, kesimpulan ini Pak. Barang siapa orang menyatakan dirinya beriman, satu, atau menyatakan dirinya cinta kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak mengikuti jejak Rasul, ya, jawabannya apa? Pret, fahuwa kadibun fi dakwahu, dia ini dusta, dia ini bohong dalam dakwanya. Itu Pak. Makanya Pak, sekarang ini banyak orang macam-macam. Apa itu? Nih, waman adharul kadib, ini jelas-jelas. Sekarang ada orang yang macam-macam begini Pak. Dia mengklaim imkanul wusul ilallah bitorikil falsafah. Ada orang yang nggak mau mengikuti jejak Rasulullah SAW tapi pakai falsafah. Jadi barang siapa orang yang menyatakan bisa sampai kepada Gusti Allah Ta'ala dengan falsafah, belajar falsafat ya kan, di perguruan-perguruan tinggi, di universitas-universitas belajar falsafah ya, atau riadoh, semedi. Bapak tahu nggak Pak, kenapa orang itu kok semedi? Pak, semedi ke hutan-hutan, semedi atau apa istilahnya itu? Bertapa. Lah itu kan tujuannya satu, untuk sampai menuju Gusti Allah Ta'ala. Barang siapa orang menyatakan bisa sampai kepada Gusti Allah dengan falsafah, dengan semedi, dengan riadoh segala macam, pati geni segala macam, dari jalan-jalan yang lain, ini salah kaprah, udah orang bakal sampai. Itu masalah gitu. Kenapa? Ya ini jelas. Jadi semua aturan-aturan yang menyatakan bisa sampai menuju Gusti Allah tanpa melalui jejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa melalui langkah-langkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang bakal bisa, malah keblusuk. Tahu keblusuk? Ya, iya malah tersesat gak karu-karuan, itu masalahnya loh ya. Apa itu ceritanya? Lah tapi mengikuti Nabi ini Pak, ada aturannya Pak, cuma orang sekarang ya. Memang kita harus mengikuti Rasulullah, tapi yang mana yang harus diikuti? Itu maka dalam kajian nanti ini minggu depan nih, kalau panjang umur minggu depan kita bahas nih. Loh iya kalau panjang umur, sekarang panjang umur dan sehat walafiat. Bapak panjang umur tapi orang sehat, stroke. Ya naudzubillah gak bisa ke masjid. Orang bisa ke masjid ya. Kan ya begitu, itu ceritanya Pak. Kalau minggu depan ini panjang umur, sehat walafiat, kita kaji. Ya, kan tadi dikatakan kita harus mengikuti jejak Rasul, mengikuti Rasulullah SAW kan itu. Tapi yang mana yang harus diikuti? Ini ada aturannya. Ya, nggak semua diikuti Pak, orang semua. Masa sih Beb? Lah, penasaran kan? Minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.